Coba dibayangin, ada kota di tengah-tengah gurun, tapi bisa bikin hujan sendiri kapanpun mereka mau. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran terjadi loh di Dubai. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas teknologinya. Oke, jadi pertanyaannya kan simple, tapi jawabannya ini yang keren banget. Gimana caranya sebuah kota gurun bisa nyuruh langit buat nurunin hujan? Ternyata jawabannya itu gabungan antara pesawat, drone, garam, dan bahkan, iya, sengatan listrik. Tapi sebelum kita bahas gimana caranya, kita perlu tahu dulu kenapanya. Kenapa sih mereka sampai segitunya ngebajak langit? Nah, semuanya ini berawal dari satu masalah yang ya benar-benar ekstrim. 50 derajat Celcius. Coba bayangin panasnya kayak apa. Itu bukan angka sembarangan, itu suhu musim panas di Dubai. Curah hujannya hampir nol. Jadi ya, kebayangan, setiap tetes air di sana itu harganya, wah, luar biasa. Kebutuhan air mereka itu udah mendesak banget. Dan kalimat ini tuh ngena banget. Di negara yang kaya raya karena minyak, justru sumber daya yang paling mereka butuhin itu air. Makanya mereka sampai bikin unit khusus namanya National Center of Meteorology atau NCM yang tugasnya cuma satu, memburu awan dan memeras setiap tetes air yang ada di dalamnya. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Kita mulai dari metode yang pertama, yang paling klasik dan udah mereka sempurnakan banget, hujan garam. Nah, masalahnya tuh unik. Sebenarnya di langit Dubai itu sering ada awan loh. Tapi, ya awannya cuma numpang lewat doang. Kenapa? Karena tetesan air di dalamnya itu kecil-kecil banget. Saking kecil dan ringannya, tetesan-tetesan ini nggak bisa jatuh. Kalah sama udara panas yang naik dari bawah. Jadi ya mereka cuma ngambang aja di atas sana. Solusinya, awan-awan ini perlu dikasih makan garam. Jadi ada pesawat khusus yang terbang, masuk langsung ke tengah-tengah awan, terus nembakin suar yang isinya kristal garam. Nah, garam ini kerjanya kayak magnet super buat air. Dia narik uap-uap air di sekitarnya, bikin tetesan air jadi gendut dan berat. Sampai akhirnya jatuh deh jadi hujan. Istilah ilmiahnya itu higroskopis. Simpelnya, garam itu haus banget sama air. Nah, sifat haus inilah yang dimanfaatin buat maksa uap air yang tadinya mencar-mencar buat ngumpul jadi satu. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Bayangin uap air itu kayak debu yang berterbangan. Nah, garam itu magnetnya. Dia narik semua debu itu jadi satu gumpalan besar sampai akhirnya cukup berat buat jatuh. Jadi ingat ya poin pentingnya, mereka nggak menciptakan air. Mereka cuma menggumpalkan air yang udah ada. Nah, itu tadi metode pertama. Sekarang kita pindah ke metode kedua yang lebih canggih dan bisa dibilang lebih elegan. Kalau yang tadi itu mainnya kimia pakai garam, yang ini mainnya fisika murni. Ternyata, di dalam awan itu ada masalah lain loh. Ingat pelajaran fisika dasar? Muatan listrik yang sama, itu saling tolak-menolak kan? Nah, itu juga yang terjadi sama tetesan-tetesan air di awan. Mereka ini aktif ngejauhin satu sama lain, jadi ya nggak mungkin bisa bergabung jadi besar dan turun sebagai hujan. Solusinya, jenius banget. Mereka nyetrum awannya. Jadi ada drone yang terbang ke awan terus ngelepasin pulsa-pulsa listrik. Sengatan ini bikin muatan listrik tetesan air jadi acak. Ada yang jadi positif, ada yang negatif. Dan tiba-tiba, yang tadinya musuhan, tolak-tolakan, sekarang malah tarik-tarikan kayak magnet. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak listrik statis. Pernah kan gosok-gosokin balon ke rambut, terus rambutnya jadi nempel ke balon? Nah, persis kayak gitu. Gaya tarik yang sama terjadi di dalam awan, tapi skalanya raksasa, maksa tetesan air buat tabrakan dan nyatu. Oke, kita bandingin bentar ya. Metode garam itu pakai pendekatan kimia, alatnya pesawat, dan ada kemungkinan ninggalin sisa garam. Sementara metode listrik, pendekatannya fisika murni, alatnya drone, dan jelas lebih bersih. Kelihatan banget kan evolusi teknologinya? Oke, teknologinya udah kebayang ya. Sekarang kita lurusin satu mitos paling besar soal hujan buatan. Pertanyaannya gini, emangnya kita bisa bikin hujan dari langit biru yang cerah yang nggak ada awan sama sekali? Jawabannya, tidak. Sama sekali nggak bisa. Ini poin yang paling penting buat diingat. Teknologi ini tuh buat meningkatkan hujan, bukan menciptakan hujan. Jadi syarat utamanya harus udah ada awan dulu. Kita nggak bisa nyetrum langit biru terus berharap hujan turun. Tujuannya itu buat memeras awan yang udah ada biar nurunin hujan lebih banyak. Kira-kira bisa nambah 15-25%. Tapi, seperti semua teknologi canggih lainnya, pasti ada sisi lain. Ada konsekuensi yang nggak terduga. Dan ini dia bagian yang paling menarik dari ceritanya. Masih ingat kan berita soal banjir parah yang bikin Dubai lumpuh total belum lama ini?
Nah, langsung banyak yang berspekulasi, jangan-jangan ini gara-gara mereka main-main sama awan, kebanyakan bikin hujan buatan. Walaupun pemerintahnya bilang enggak, tapi logikanya masuk akal. Masalahnya muncul waktu kemampuan kita merekayasa langit udah jauh lebih maju daripada kesiapan infrastruktur di darat. Gini deh, sistem pembuangan air di Dubai itu kan didesain buat kota gurun, bukan buat nampung hujan super deras yang ya berhasil mereka ciptakan sendiri. Kutipan ini benar-benar ngerangkum dilemanya. Mereka berhasil menaklukkan langit, tapi daratan belum siap menampung keberhasilan itu. Ini persis kayak peribahasa, hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Sukses bikin hujan, malah ngebuka kelemahan fatal di darat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar. Kasus Dubai ini cuma contoh kecil dari tantangan yang bakal kita hadapi ke depan. Seiring kita makin jago mengendalikan alam, mulai dari memodifikasi cuaca sampai hal-hal lainnya, pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa kita bisa, tapi apa kita siap sama konsekuensinya. Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng.